Prajurit komando! Siap! Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan beserta kita. Komando! 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 Tugas apapun diberikan Kopassus, jadi pantang untuk menolak, dan itu merupakan suatu kehormatan, akan berbuat maksimal totalitas untuk kehormatan bangsa dan kehormatan Baret Merah. Makanya pesan saya kepada seluruh prajurit Kopassus dimanapun berada, sesepuh dan senior dimanapun berada, bantu saya untuk jaga kehormatan Baret Merah. Jangan ternodai oleh kepentingan apapun. Kita tegak lurus kepada pemerintah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sobat Leader di mana saja Anda berada, di seluruh penjuru negeri, bahkan di dunia, kita berjumpa kembali dalam program khusus Indonesia 1 Channel. Hari ini kita bertandang ke markas komando pasukan khusus di Cijantung. Kita bertemu dengan Danjen Kopassus Mayor Jenderal Iwan Setiawan. Kita sapa, selamat berjumpa Kang Iwan. Selamat datang di markas Kopassus di Cijantung. Pam. Keren. Jadi saya kebetulan pernah bersama beliau di Lemhanas Angkatan 57, dan janji saya ketika beliau masih berpangkat kolonel, waktu itu beliau bertugas di Danrem 052 ya, Wijaya Kerama, Jakarta Barat ya. Jadi saya janji, dan hari ini saya harus menepati janji itu. Tapi situasi berbeda. Hari ini beliau sudah menjabat sebagai Danjen Kopassus, suatu pasukan elit di Angkatan Darat yang kita tahu dengan pasukan Baret Merah. Dan saya kira dunia tahu karena pasukan Baret Merah ini pernah menjadi nomor 5 dalam pasukan khusus elit di seluruh angkatan di seluruh dunia. Saya kira begitu ya Kang ya. Dan saya bangga hari ini bertemu beliau sebagai Danjen Kopassus. Ada beberapa hal yang saya ingin bertanya kepada beliau. Tapi sebelumnya apa kabar nih Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik, sehat walafiat. Pam. Ini sudah berapa bulan di jabatan Danjen Kopassus ini? 3 bulan kurang 1 hari. 3 bulan kurang 1 hari. Hitung terus ya. Berarti tiap hari dihitung nih. Hari ini saya bikin apa, begitu di Kopassus ya? Iya, harus punya rencana yang jelas. Kang, di Kopassus ini kan kita tahu dari Kopassus, Kopasanda awalnya, RPKAD gitu ya kalau kita lihat. Itu adalah pasukan elit yang sangat disegani, baik sipil maupun militer. Saya menulis kisah-kisah heroik ya, yang kita tahu menyertai sejarahnya. Apa yang membuatnya istimewa menurut Kang? Baik, terima kasih sahabatku, kawanku, Kang Pedi Ndolu. Saya mendapatkan kepercayaan, amanah, anugerah yang terhormat menjadi Danjen Kopassus yang ke-35. Jadi kalau dibilang
sudah berapa lama? Sudah 3 bulan, kurang 1 hari. Alhamdulillah Kopassus sampai dengan saat ini masih terus ya kan berkarya dan berkiprah. Kalau Kopassus pernah menorehkan sejarah ya merupakan tinta emas baik untuk satuan bahkan untuk republik, itu adalah karena gemblengan yang diberikan kepada prajurit Kopassus pada saat di Batu Jajar, ditempa di Kawah Chandra di Muka, sehingga punya kebanggaan tersendiri, punya semangat yang luar biasa. Lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Makanya setiap penugasan adalah kehormatan. Setiap penugasan adalah kehormatan. Wah, keren. Jadi berlomba berusaha untuk mendapatkan penugasan apapun yang diberikan kepada Kopassus. Kang Freddy pernah dengar ya kan bagaimana pembebasan Sandra di Don Muang, Bangkok di Wola. Ya. Bagaimana pembebasan Sandra Mapenduma. Bagaimana operasi di Timur, bagaimana operasi di dalam dan luar negeri. Kemudian termasuk ya kan salah satu kegiatan yang memang di luar tugas TNI tetapi bisa, salah satunya adalah pendakian Mount Everest. Jadi tugas apapun diberikan Kopassus jadi pantang untuk menolak, dan itu merupakan suatu kehormatan, akan berbuat maksimal totalitas untuk kehormatan bangsa dan kehormatan Baret Merah. Great. Ini dari berapa yang disebut itu saya bergetar. Bergetar karena saya pernah ingat Mapenduma, Boyle, dia di Thailand. Betul. Itu goresan. Tapi kalau kita lihat sejak itu Kopassus kurang bunyi lagi kayak itu. Kang lihat ada apa? Maksudnya kurang bunyi bagaimana? Kurang kedengaran gaungnya. Iya, karena situasi yang memang belum terlalu banyak membutuhkan Kopassus. Kopassus tampil apabila situasi sulit, apabila situasi genting. Contoh, bisa tampil karena ada penyanderaan Mapenduma, baru kita tampil berhasil. Kopassus tampil pada saat ada penyanderaan Mapenduma, tampil. Ya, Kopassus ya kan tampil untuk mengibarkan bendera di puncak tertinggi dunia. Itu bisa diekspos besar karena memang ada tuntutan tugas. Ya. Tapi kalau tidak ada penugasan, kita hanya melatih diri, menyiapkan diri untuk meningkatkan kemampuan profesional. Jadi kapan saja apabila negara membutuhkan situasi kritis, baik ancaman di dalam dan luar negeri, kita siap tampil untuk memberikan yang terbaik. Sehingga kalau tidak ada situasi yang memang mengharuskan terjunnya Kopassus, ya berarti landai saja. Makanya ke depan juga saya bagaimana Kopassus itu tidak perlu tampil kemampuan kepada umum, tetapi kita mengisi, melatih diri, dihadapkan pada ancaman yang mungkin akan dihadapi. Jadi kalau tidak ada yang signifikan untuk menurut terjunnya Kopassus, ya berarti Kopassus tidak muncul, hanya berlatih dan berlatih. Saya kalau ikuti perjalanan Kang Iwan itu, Mayor Jenderal Iwan Setiawan, di Mount Everest itu menjadi catatan yang menarik. Itu puncak yang waktu saya baca dan kita juga pernah bercerita, itu 50 derajat tuh minus ya? Minus. Itu kan orang naik itu biasanya pulang udah berat, ada yang geger sana sini itu. Betul, betul. Itu bisa sampai itu gimana tuh ceritanya? Makanya itu sebetulnya seperti mustahil. Ya. Itu kan di luar batas kemampuan manusia. Bayangkan Kang Freddy, kita dari iklim tropis, kita tidak berpengalaman, ujug-ujug mendaki ke Mount Everest. Itu adalah impian seluruh pendaki di dunia. Orang mau mendaki Mount Everest butuh waktu 3 tahun sampai 5 tahun. Mungkin pernah mendaki ketinggian 3.000, 4.000, 5.000 dan belum tentu berhasil. Tetapi kita, ya kan, dengan ya kan panggilan nasionalisme untuk kehormatan bangsa. Karena waktu itu Pak Mahathir Muhammad memproklamirkan bahwa Malaysia mau mengibarkan
Asia, mengibarkan benderanya di Asia yang pertama. Sedangkan kita tidak ada persiapan, tidak karena keterpanggilan saja. Waktu itu Komandan Jenderalnya Pak Prabowo Subianto punya nasionalisme yang tinggi, akhirnya cari prajurit yang terbaik. Nah, kita adalah prajurit perwira muda saat itu. Umur berapa waktu itu? Saya umur 29. Jadi kita perwira muda, fisiknya bagus, semangat bagus, yang siap untuk melaksanakan tugas apapun. Saya dengar waktu itu pas mau melahirkan ibu waktu itu. Nah, jadi jujur aja Pak Freddy, saya pacaran hampir 11 tahun. Ya kan? Kemudian selesai latihan komando, saya diseleksi untuk melaksanakan TC bela diri judo. Karena sebelumnya Angkatan Darat itu judo bela diri kalah terus sama rekan kita dari kepolisian. Kalau tidak salah pada saat itu Pak Wismoyo bilang sama Pak Prabowo, kenapa Angkatan Darat kalah bela diri judo? Beliau bilang tahun depan Angkatan Darat dan Kopassus akan jadi juara. Jadi saya muda diseleksi, masuklah bela diri judo. Satu tahun setengah perjalanan ada lagi kegiatan yang memang memanggil, ya kan, patriotisme dari prajurit Kopassus, yaitu pendakian Everest. Akhirnya pada saat saya berjalan judo 1 tahun setengah diseleksi untuk pendakian Mount Everest. Kebetulan spesialisasi saya pendaki serbu. Jadi Kopassus itu punya kemampuan kualifikasi, ada spesialisasi pendaki serbu, ada seni demolisi, ada peralatan perhubungan kesehatan. Nah, saya salah satu perwira yang punya kemampuan spesialisasi pendaki serbu. Diseleksilah untuk pendakian Mount Everest. Ya kan? Jadi saya termasuk salah satu perwira yang berhasil diseleksi untuk pendakian Mount Everest. Waktu pertama kali, kan ini 50 derajat, minus 50 derajat, waktu di bayangan di alam pikiran Kang Iwan seperti apa tuh? Waktu itu istri mau melahirkan? Ya, tidak terbayang. Makanya kita dari iklim tropis lihat es aja belum pernah. Begitu mendaki ke sana ya hanya modal bonek, tetapi diisi dengan kemampuan fisik, diisi dengan semangat, diisi dengan itu latihan di Kopassus. Iya. Sebelum berangkat itu. Latihan hanya 3 bulan. Dulu pernah dari rekan-rekan sipil menyarankan bagaimana kalau latihan kita di Puncak Karten. Karena pada saat itu baru ada penyanderaan Mapen Rumah, akhirnya petunjuk Pak Prabowo latihan di medan sebenarnya, yaitu di Pegunungan Himalaya. Ya, kita tidak terbayang kalau suhu sampai minus 50 derajat seperti itu. Sampai di atas gimana keadaan itu, Pak? Sampai puncak? Sampai puncak, sampai tancap bendera. Jadi begini Pak Freddy, jadi sampai di Nepal, kita melaksanakan pendakian dulu di Paldor, ketinggian 5.980, itu sekitar minus 10. Itu pun sudah berat, karena kita tidak pernah mengalami dengan suhu ekstrim seperti itu. Dari 33 pendaki, kita hanya 25 yang lolos, baik militer maupun sipil. Setelah itu, kita melaksanakan latihan di Gunung Paldor, ketinggian kurang lebih 6.200. Tinggal 16 orang. Hasil penilaian pelatih dari Rusia, yaitu Baskirov dan Anatoly Bukrev, bahwa hanya 16 orang yang siap untuk pendakian ke Mount Everest. Ya kan, di situ 10 orang dari militer dan 6 orang dari sipil. Waktu itu dibagi lagi, sisi utara 6 orang, sisi selatan 10 orang. Saya komandan tim dari sisi selatan. Ya kan, berat memang suhu seperti itu, minus 50. Bagaimana kita bisa bertahan di suhu yang begitu ekstrim? Jadi itu bukan tempat ataupun alam manusia normal. Ya kan? Ya karena berkat semangat, berkat gemblengan fisik di Kopassus, berkat doa dari orang tua, istri dan seluruh bangsa Indonesia, ternyata kita bisa. Jadi apa yang tidak mungkin kata orang, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, tidak ada yang tidak mungkin. Impossible is nothing. Iya. Jampe-jampe harupat, gerak gede gerak lumpat. Liku-liku perjalanan banyak sekali di lapangan. Kita menghadapi medan yang begitu ekstrim, menghadapi cuaca,
perlengkapan kita yang begitu berat bawa, perlengkapan yang kita harus bawa juga begitu berat. Kemudian karena kita solid, kompak tim antara sipil dan militer, kemudian yang sudah satu tegad, lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Pada saat itu harusnya kita sampai itu diharapkan pada saat ulang tahun Kopassus, yaitu 16 April. Tetapi kita hanya punya rencana, kita bisa sampai ke puncak itu tanggal 26 April jam 15.20. Pendakian terakhir itu jam 12 malam dari Camp 4 menuju puncak Everest. Perjalanan 20 jam. Pada saat sebelum 100 meter sebelum puncak itu jalurnya, talinya pada tidak ada, akhirnya kita harus pasang tali. Dan memang ketentuan pendaki sebagaimana pendaki sebelumnya menyampaikan, termasuk pelatih, kita harus sampai jam 2 siang. Lebih dari jam 2 kita pasti mati karena badai datang setelah itu. Saya dengan Misirin dan Asmujono kepada pelatih, kita tetap naik meskipun pulang mati. Dilalahnya ya kan, dengan tekad kita yang bulat, jam 15.20 kita sampai puncak. Pas ya? Iya, 15.20 sampai puncak. Kemudian setelah itu kita turun dan bermalam di ketinggian 8.500 tanpa oksigen, tanpa sleeping bag, tanpa matras. Kenapa bisa hidup? Kita juga tidak tahu. Pernah nggak ada orang bisa bertahan hidup di ketinggian 8.500? Berarti sekitar 26.000 feet. Suhu minus 50. Dan 2 hari sebelum puncak itu kita tidak makan. Yang dimakan hanya muntah. Rojok tenggorokan, muntah kita makan. Kok bisa? Ya itulah kenyataan di lapangan. Kalau di gunung, iklim tropis, ya kan banyak apa aja ya kan yang bisa kita makan. Tanaman, ya kan, tumbuh-tumbuhan, hewan. Tapi di gunung es semuanya serba putih dengan suhu minus 50. Makanya kalau saya bilang ini adalah suatu anugerah, ini adalah mujizat. Tugas kita ke sana, makanya orang bilang menaklukkan Everest. Saya dulu dibilang sama Pak Prabowo, jangan terbersit di benak kita untuk menaklukkan Mount Everest. Jadi tugas kita adalah untuk menziarahi. Karena puncak tertinggi itu alam, ya kan, itu adalah yang punya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena kalau menaklukkan terkesan sombong, ya kan. Menziarahi lebih tepat. Menziarahi. Kang, berarti memang Danjen Kopassus waktu itu yang sekarang ini Menhannya, beliau nggak salah memilih Anda. Kan bukan minta kan? Bukan. Memilih Kang Iwan ini untuk menjadi pimpinan tim untuk Mount Everest. Dan sekarang menggantikan posisinya sebagai Danjen Kopassus. Selamat. Tapi luar biasa, beliau punya insting yang bagus. Beliau berpikir jauh ke depan dan beliau nasionalisme tinggi. Judo, ya, rekan-rekan saya yang lanjut judo bisa juara SEA Games. Ya, sekarang Pangkostrat, Letnan Jenderal Marulis Manyuntang. Kalau dia lanjut ke judo, saya lanjut ke Mount Everest. Nah, Pak Maruli berhasil di judo bela diri, ya sampai juara SEA Games. Saya berhasil pendakian Mount Everest. Keren ya. Ya kan? Jadi, tapi nggak pernah berpikir satu ketika jadi Danjen Kopassus. Tidak. Tapi bermimpi pengen jadi, karena Danjen Kopassus adalah impian seluruh prajurit Kopassus. Oh, semua prajurit Kopassus. Iya, bermimpi. kita dari kampung Pak Freddy ya kan, tidak punya siapa-siapa jadi Danjen. Oh, itu suatu anugerah. Makanya saya akan berbuat ya kan maksimal, saya totalitas, dan saya tidak mau aneh-aneh. Ya. Kang, ada istilah man behind the gun. Buat Kopassus, man atau gun? Menurut Akang gimana? Kalau saya bilang man dulu. Iya, orang dulu Bang. Bagaimana karakter seseorang dibentuk, ya kan? Jadi kita jangan tergantung sama alat. Makanya kemarin saya korelasi Ukraina itu alat semua, Rusia sama Ukraina sekarang itu. Kita punya mental, ya kan? Punya mental pantang menyerah, ya kan? Punya semangat yang luar biasa. Makanya Kopassus itu bagaimana kondisi stres dan lelah bisa mengambil keputusan dengan cepat. Tidak cengeng, tidak pernah menyerah, tidak takut mati. Untuk tugas, ya kan, adalah segala-galanya.
Makanya disiplin adalah napasku, kesetiaan kebanggaanku, kehormatan segala-galanya. Ini kan yang perlu dibentuk tuh, saya rasa bukan hanya di Kopassus di mana saja, ya kan, bagaimana mental seseorang itu supaya dia menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang tidak mudah menyerah, menjadi orang yang tidak mudah mengeluh, menjadi apa? Jadi komandan itu harus lebih dari anak buahnya, harus lebih, harus jadi ya, teladan dia, dan kan? harus contoh dan teladan. Betul. Anggota itu sangat mudah. Saya alhamdulillah pernah memimpin baik di Kopassus maupun di luar Kopassus, dan ya alhamdulillah bisa memberikan warna. Jangan kita merasa tinggi dengan pangkat dan jabatan, itu kan keberhasilan kita karena dukungan dari anggota. Makanya seperti kan Danyon dan grup turun ke lapangan, adakan komunikasi dengan anggota, apalagi dengan situasi perkembangan teknologi. Kalau kita kurang dekat dengan anggota, kita tidak mengerti permasalahan anggota di lapangan. Bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Kang, ada beberapa pertanyaan. Kita tahu sekarang kalau perang konvensional kan berubah, sekarang ini kan berubah menjadi proksi, ya kan? Apa tantangan terbesar yang dihadapi Kopassus hari ini? Ya, yang jelas plus minus dengan kemajuan teknologi, Kang. Ya kan? Makanya saya larang anggota bermain medsos, ya kan, yang tidak perlu. Jadi manfaatkan medsos itu untuk kepentingan meningkatkan kemampuan, untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Jangan sembarangan menggunakan media sosial. Akhirnya dia akan terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang tidak bagus. Kalangan muda akan lihat sekarang, ya kan? Jadi termasuk ya ada oknum-oknum anggota juga, baik perwira bintara yang terhasut dengan hasutan media sosial. Ya. Makanya ini kita rawan, waspadai betul anggota, jangan sampai mudah terprovokasi. Seorang komandan satuan harus ngecek, harus sering mengambil jam komandan, harus lihat bagaimana dia menggunakan medsos. Apakah digunakan hal yang positif atau tidak positif. Porno, ya kan, narkoba, radikal, itu kan berbahaya. Menurut Ketua Umum IKAL, Pak Agung Gumelar, bahwa di TNI itu juga sudah ada tersusup kelompok-kelompok yang main medsos dan terpapar. Iya. Apakah di Kopassus ada? Sementara kami belum menemukan, tapi berusaha jangan sampai kami merasa tidak ada, ya kan, sehingga kami lengah. Lebih baik kami waspada. Makanya bagaimana menghadapi, ya kan, menangani untuk supaya anggota tidak terpapar. Makanya kembali lagi dari lembaga pendidikan, kemudian kembali kepada komandan satuan, semuanya harus bertanggung jawab. Unsur perwira bintara tamtama. Kan kalau di Kopassus pelatihan itu perwira bintara tamtama, ya kan, mulai dari makan, buang air, mandi, tidur sama-sama. Jadi sependeritaan, sehingga begitu masuk satuan, ya kan, punya hubungan emosional yang lebih baik, kedekatan antara perwira bintara tamtama. Makanya ini juga para danyon, begitu ada prajurit-prajurit yang masuk, itu harus betul-betul mendata betul, harus betul-betul pembinaan, jangan sampai salah pembinaan kepada prajurit kita. Butuh kedekatan, butuh komunikasi yang baik. Ya. Kang, kalau kita lihat air-air ini kan kalau Kopassus ini kan dia harus disiapkan menghadapi situasi paling sulit, ya. Tapi kalau dalam situasi nggak ada perang, nggak ada ini bagaimana mengelola nih, Kang? Bagaimana mengelola mereka supaya tetap prima, siaga, nggak lihat medsos terus. kan kalau orang diam, betul, kita nggak bisa. Betul. Bagaimana itu, Kang? Makanya program harus jelas dan harus kontrol yang jelas. Ya kan, bagaimana kondisi situasi damai
meningkatkan kemampuan, sama terus menganalisa, membaca situasi, baik situasi nasional, regional maupun internasional. Seperti sekarang situasi perang antara Ukraina dengan Rusia. Mereka harus belajar, ya kan? Harus belajar, termasuk kemungkinan ancaman yang akan dihadapi, bagaimana Papua, ya kan? Bagaimana ibu kota, bagaimana radikal sekarang yang semakin masif, ya kan? Kita berlatih dan berlatih. Kemudian kita unsur perwira juga bagaimana berpikir menyiapkan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk kemungkinan ancaman yang dihadapi. Kita tidak perlu perlengkapan yang terlalu canggih, tapi bagaimana perlengkapan perorangan. Situasi sekarang kita juga tidak boleh ketinggalan, ya kan? Kang Iwan, sebagai Danjen Kopassus, kan Kopassus punya institusi-institusi di bawah yang menangani, misalnya intelijen. Saya kira setiap gerakan itu, apakah informasi itu dari BIN atau Badan Intelijen yang lebih umum, apa Kopassus punya intelijen khusus yang baru perintah melakukan tugas, misalnya dari atas perintah, tapi kan mesti supaya tidak terjadi miss gitu, gimana? Betul. Yang jelas di dalam organisasi Kopassus, staf saya ada Asintel. Komandan satuan bawah kita ada Komandan Grup 3 Sanyuda dan Komandan Grup 2 Sanyuda, itu Intel, Pak. Yang mereka sudah tahu tugas dan fungsinya sebagai satuan intelijen. Kemudian di batalion-batalion juga ada pasi-pasi Intel. Ya, tentunya mereka sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka, ya kan, kemampuan Kopassus. Mereka selalu mengupdate terus tentang kemampuan intelijen mereka. Makanya kita punya des teroris, kita des Lingstra, kemudian termasuk des Papua. Nah, kemudian kita kalau mau penugasan, ya kan, ataupun di daerah ibu kota juga, itu ada yang komunitas intelijen kumpul untuk berbagi informasi intelijen. Tapi mereka punya kemampuan masing-masing, ya kan, bagaimana pam tubuh ke dalam, bagaimana pengamanan keluar. Jadi dari intel-intel itu menyatukan bahwa sepakat bahwa ini ada sesuatu yang baru. Kang, pernyataan Kang Iwan ketika pelantikan menjadi Dan Kopassus, ada pernyataan tegak lurus pada pemerintah. Apa maksudnya? Jadi begini, Kang Freddy, saya melihat bahwa setiap mau pilpres itu selalu ada yang memanfaatkan situasi. Kopassus ini sangat seksi, dan mohon maaf, kita tahu sendiri sekarang berapa banyak partai, dan di setiap partai banyak senior-senior yang punya kepentingan dengan partai itu. Saya kemarin setelah dilantik, amanah kehormatan jabatan saya bagaimana menjaga kehormatan Baret Merah. Makanya pesan saya kepada seluruh prajurit Kopassus dimanapun berada, sesepuh dan senior dimanapun berada, bantu saya untuk jaga kehormatan Baret Merah. Jangan ternodai oleh kepentingan apapun. Kita tegak lurus kepada pemerintah untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang menjalankan negara adalah pemerintah, ya kan? Yang menunjuk pemerintah adalah rakyat. Dan saya jujur aja, saya Danyon di Solo, Wadangu di Solo, Pak Jokowi orang baik, Pak, yang harus kita jaga, ya kan? Harapan saya nanti yang bersaing bertarung siapapun, silakan untuk bersaing bertarung sesuai kemampuan masing-masing. Tetapi jangan rusak persatuan dan kesatuan, ya kan? Jangan rusak persatuan dan kesatuan. Apa yang sudah dibangun oleh pendahulu seperti Pak Jokowi, mari lanjutkan nanti oleh pengganti. Contoh kemarin pertarungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saya hormat karena itu wujud dari negarawan. Begitu selesai pertarungan, jabat tangan, dan beliau mau menjadi masuk di dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Itu saya hormat. Itu yang kita harapkan, figur-figur negarawan seperti itu. Makanya kita jaga situasi yang sudah baik ini, Pak. Ya. Jadi memang TNI itu di dalam undang-undang yang amandemen konstitusi itu bahwa, dan undang-undang TNI 34
kan TNI ini kan apa namanya, mendukung pemerintah yang sah dan demokratis. Kan sudah jelas, artinya sah terpilih secara demokratis. Jadi memang apa yang disampaikan Kang Iwan itu adalah bahwa mereka menjalankan konstitusi negara dan memang tentara adalah bagian dari konstitusi itu. Jadi itu keputusan politik kan. Keputusan politik ya harus jalanin. Harus jalanin. Betul. Jadi saya kira itu yang menarik. Nah, Kang Iwan, kita tahu bahwa perkembangan operasi militer selain perang, Kopassus banyak dilibatkan. Saya kira baru saja terima dari Wakil Menteri Pertanian. Ini kan urusan Kopassus dengan tugas non perang. Nah, banyak yang sudah dilakukan. Apa yang digambarkan? Karena begini, saya dengar kayak di Papua, kalau sudah damai misalnya kita pasukan Kopassus juga ikut kerja pertanian misalnya. Tapi di situ juga gabung, kita nggak tahu itu orang OPM atau apa segala macam, kan gabung, nggak bawa senjata kan? Gimana tuh Kang menghadapi semacam ini? Betul Kang Freddy. Jadi kita harus selalu waspada. Tidak ada tempat yang aman. Betul. Ya kan? Tetapi ya kan kita tidak boleh takut juga. Yang jelas niatan tulus untuk membantu, merebut dan memenangkan hati serta pikiran rakyat. Jadi Kopassus punya pejabat aster. Di grup-grup ada kasiter, itu bidangnya teritorial. Itu menjadi pelopor untuk membantu salah satunya kesulitan rakyat. Nah sekarang Bapak Presiden menyampaikan program ketahanan pangan. Bapak Kasat perintahkan seluruh satuan yang memiliki lahan kosong segera diberdayakan dan hasilnya diberikan untuk kepentingan masyarakat di lingkungan situ. Nah tadi kita juga datang tamu ya kan yang mau bersinergi untuk mewujudkan daripada kebijakan pimpinan itu untuk membantu kesulitan rakyat. Ditekankan di dalam perintah harian Kasat nomor 5 ya kan bahwa ya TNI ya kan harus menjadi bagian dari untuk penyelesaian solusi kesulitan rakyat masyarakat sekelilingnya. Kalau kita lihat konsep tanggung jawab sosial yang tadi, ini kan TNI kan ada, kalau Huntington bilang ada profesional, kemudian ada organisasinya, kemudian satu lagi ada tanggung jawab sosial. Bagaimana Kang Iwan melihat tanggung jawab sosial? Karena memang setiap profesi itu harus punya tanggung jawab pada rakyat ya kan? Iya. Menurut Kopassus gimana? Menurut Kopassus kita harus punya tanggung jawab sosial seperti apa yang disampaikan Freddy. Jadi pimpinan TNI pun sama, ya kan, pagar kita adalah masyarakat sekitar kita. Bagaimana masyarakat itu merasa memiliki, ikut menjaga daripada kesatuan kita TNI. Jadi kita pun harus tahu apa yang menjadi kesulitan rakyat. Kemarin kebijakan dari Bapak Kasat pada saat bulan puasa saja, bagaimana Kopassus berbagi kepada masyarakat. Sekarang juga sama. Apa yang sekarang sedang dihadapi oleh masyarakat untuk kita bisa membantu memberikan solusi. Salah satunya ketahanan pangan ini. Iya, Kang, kalau kita menerjemahkan Kopassus itu tanpa reserve membela pemerintah yang sah. Tadi sudah disampaikan. Tapi bagaimana membela dalam, Kang bisa mengartikan lebih luas lagi seperti apa? Maksudnya mengartikan yang lebih luas. Iya. Ya, kita profesional. Ya, itu ya. Ya kan? Intinya kita profesional sebagai prajurit Kopassus untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan sampai ya kan negara ini berantakan, dirusak oleh sekelompok segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kami juga mengajak kepada seluruh jajaran siapapun, mari kita jaga ya kan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau lihat perang di Ukraina, Rusia Ukraina, kan ada pasukan Chechen yang menggelorakan pasukan khusus yang menggelorakan agama
Kalau Kopassus ya sudah jelas punya modal sendiri bagaimana dia untuk menghadapi situasi yang sulit. Salah satu pelajaran di perang Ukraina dan Rusia ini, kita tahu sendiri bahwa semua masyarakat ya kan semuanya berusaha untuk menjaga keutuhan negaranya, untuk melawan ya kan negara yang berusaha untuk menjajah mereka. Ini kita kan sama, ya kan, masyarakat kita itu kita harus jaga. Jadi perlawanan rakyat semesta itu menjadi kekuatan negara kita. Terakhir Kang, kita tadi Kang singgung soal Papua. Ini isu kelompok bersenjata di Papua. Kita hadapi bahaya-bahaya laten seperti masuknya ideologi lain dan sebagainya. Nah, propaganda seperti ini, seperti anti pemerintah, itu bagaimana menyikapinya? Ya, baik, kalau kita punya asisten intelijen, ya kan, kita punya komandan satuan bawah. Ya, bagaimana kita justru mencegah dari ideologi yang tidak bagus. Kemarin kita dapat tamu dari BPIP. Ya kan, mereka berbicara kepada prajurit Kopassus ya tentang ideologi Pancasila, dan beliau juga menyampaikan bagaimana kita juga prihatin dengan kondisi sekarang yang lagi marak ya kan, ideologi yang memang berusaha tidak sejalan dengan ideologi Pancasila. Nah, kita makanya kepada keluarga ya kan, kepada anak di lembaga pendidikan, untuk kita memberikan pemahaman sehingga mereka betul-betul peka, betul-betul tanggap, tidak mudah terkontaminasi oleh ideologi lagi. Itu saja saya rasa. Makanya harus sering jam komandan, harus sering komandan itu turun ke lapangan, mulai dari Danton, Danki, Danyon, Danduk sampai dengan Danjen. Kebersamaan itu yang dibutuhkan, pendekatan kepada anggota itu yang dibutuhkan. Kang, kritik apa pada Anda sampai hari ini? Adakah kritik yang pernah disampaikan yang kepada saya? Nah, sementara belum ada. Belum ada. Ya mungkin karena segen atau karena tidak berani, tetapi saya berusaha untuk sedekat mungkin, baik dengan prajurit, dengan PNS maupun dengan keluarganya. Saya sampaikan kepada para Dansat, laksanakan pendekatan, ajak hiburan, ajak rekreasi, sehingga butuh keseimbangan, bukan hanya kepada prajurit saja, tetapi kepada keluarganya. Terakhir, apa yang Anda mau buat di Kopassus ini? Ya, mau buat prajurit Kopassus semakin hebat, profesional, ya kan, kemudian bisa didukung semua keperluan dalam rangka meningkatkan kemampuan profesional untuk menghadapi ancaman yang memang kemungkinan kita akan hadapi ke depan. Itu saja. Terima kasih. Paham. Baik, Sobat Leader di mana saja Anda berada. Terasa kita sudah bicara hampir 1 jam dengan Danjen Kopassus Mayor Jenderal Iwan Setiawan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini sebagai seorang pemimpin, seorang leader, beliau akan membuat sesuatu yang lebih kepada Kopassus. Dan kita lihat ke depan, semoga apa yang dicita-citakan untuk membangun kembali Komando Baret Merah ini menjadi kebanggaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Saya Freddy Ndolu, sampai jumpa lagi. Kang, terima kasih lagi. Terima kasih. Pam.